Ada salah satu komentator yang namanya adalah NU di hati. Orang ini bertanya begini teman-teman, Mas Bro Sani Uye, tolong tanggapi channel YouTube Wahabi namanya Kembali Kepada Ajaran Nabi. Waduh rek, nama akunnya. Di sana ada satu video yang judulnya sangat membahayakan orang-orang awam. Judulnya adalah Kocak Fatwa Aswaja. Jangan bawa kitab dan hadis. Kita harus lestarikan adat dan budaya nenek moyang. Setelah kami lihat video tersebut, ternyata membahas masalah hukum tahlilan menurut keterangan di dalam kitab I'anatul Thalibin. Katanya tahlilan itu haram dan merupakan bid'ah mungkaroh. Apakah benar keterangan yang ada di dalam kitab I'anatul Thalibin itu mengharamkan tahlilan dan bahkan hukumnya tahlilan adalah bid'ah? Untuk mengetahui kebenarannya, kita harus membahas terlebih dahulu tentang hakikat tahlilan yang ada di masyarakat. Tahlilan yang ada di masyarakat itu adalah mentransfer pahala bacaan Al-Quran atau zikir, seperti bacaan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat, dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian pahala dari semua bacaan zikir tersebut kita hadiahkan kepada mayitnya kaum muslimin. Inilah definisi dan hakikat tahlilan yang benar. Dan ternyata di dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan begini teman-teman. Cek di dalam kitab I'anatul Thalibin di juz ketiga. Punya saya halaman 378, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Apa katanya di sini? Ammal qiraatu faqad qala an-Nawawi fi syarhi Muslim al-masyhur min madhhabis Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti wa qala ba'du ashabina yasilu thawabuha lil mayyiti bi mujarradi qasdihi biha walau ba'daha wa alaihi al-a'immatus salasatu. Lah iki teman-teman ya. Sedangkan masalah membaca Al-Qur'an, maka Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muslimnya, al-masyhuru min madhabis Syafi'i, yang masyhur, yang terkenal di dalam madhab Imamuna Asy-Syafi'i, annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti, bahwa pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit. Namun dilanjut oleh Imamuna An-Nawawi, wa qala ba'du ashabina yasilu thawabuha lil mayyiti bimujarradi qasdihi biha walau ba'daha. Dan sebagian ashab kita, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, menyatakan yasilu thawabuha lil mayyiti, pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit bimujarradi qasdihi biha, hanya dengan sekedar ada tujuan untuk mentransfer pahala bacaan Al-Quran tadi kepada si mayit, walau ba'daha, walaupun setelah membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Wa alaihil a'immatus salasatu, dan itu merupakan pendapat dari 3 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Kemudian kita lanjut di bawahnya di syarahnya, qauluhu la yasilu thawabuha ilal mayyiti dhaifun. Ucapan beliau yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu kepada mayit tidak akan sampai, dhaifun, itu merupakan pendapat yang lemah. Wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu mu'tamadun. Sedangkan ucapan beliau yang menyatakan sebagian ashab kami, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, menyatakan pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit, mu'tamadun, merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang bisa dibuat sebagai pegangan hukum. Ini di dalam kitab I'anatul Thalibin. Jadi tahlilan itu adalah ihda'us thawab lil mayyit, yaitu mentransfer atau menghadiahkan pahala-pahala, baik pahala bacaan Al-Quran atau amal-amal soleh kita kepada mayit. Dan di dalam kitab I'anatul Thalibin itu jelas-jelas oleh pengarang kitab dinyatakan pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit.
Maka dengan begitu jelas sekali orang-orang yang menyatakan di dalam kitab I'anatul Talibin mengharamkan tahlilan, bahkan beraninya mereka menuduh tahlilan itu bid'ah, menurut kitab I'anatul Talibin itu jelas-jelas kebohongan yang sangat nyata. Sebab di dalam kitab I'anatul Talibin sendiri ternyata mendukung pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, dan itu merupakan pendapatnya 3 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan merupakan pendapat ba'du ashabis syafi'i, yaitu pendapatnya sebagian ulama-ulama syafi'iyah.